kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Eight Tebar, film tahun 2004. Film ini dibintangi oleh Amitabh Bachchan sebagai Dr. Ranveer Malhotra, John Abraham sebagai Aryan Trivedi, Bipasa Basu sebagai Ria Malhotra, serta beberapa artis lainnya. Film Eight Tebar yang berarti percaya adalah sebuah film trailer psikologis romantis berbahasa Hindi yang dirilis pada tanggal 23 Januari tahun 2004. Film ini mengisahkan seorang ayah yang protektif mulai menggali lebih dalam masa lalu kekasih putri sematawayangnya yang posesif dan juga kejam. Lalu apakah yang terjadi nih dos? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Dr. Ranveer merupakan seorang ayah yang sangat posesif terhadap putrinya yang bernama Ria Malhotra. Saat ini, putri Dr. Ranveer yaitu Ria sedang duduk di bangku kuliah. Dr. Ranveer sangat protektif terhadap Ria karena Ria adalah putri satu-satunya. Sebenarnya Dr. Ranveer memiliki dua anak, namun anak pertama Dr. Ranveer yang merupakan kakak Ria telah meninggal dalam kecelakaan yang terjadi beberapa tahun lalu. Seringkali Dr. Ranveer bermimpi tentang kecelakaan yang menimpa putranya. Sebagai seorang ayah yang protektif, Dr. Ranveer selalu mengantar Ria ke kampus setiap hari. Ria sudah melarang ayahnya untuk selalu menjaganya karena Ria sudah dewasa. Di kampus, Ria mempunyai teman dekat yang selalu menemaninya, yaitu Deepak dan Natasha. Suatu malam, saat berjalan pulang dari kampus, Ria kehujanan dan ditabrak oleh sekelompok pengendara motor. Buku-buku yang ada di tangannya Ria jatuh ke tanah. Ria berteriak pada pengendara motor, sampai salah satu anggota motor itu turun dari motor dan mendekati Ria. Lelaki yang turun dari motornya terpesona melihat kecantikan Ria. Bahkan Minsai pun juga terpesona melihat kecantikannya Ria. Kemudian lelaki itu membantu Ria mengambil buku-buku yang terjatuh. Ria terlihat takut dan langsung meninggalkan tempat itu setelah mengambil bukunya. Sementara itu Dr. Ranveer yang bekerja di rumah sakit mendengar curhatan dari temannya yang bernama Dr. Freddy tentang pergaulan anak muda zaman sekarang yang sangat memprihatinkan. Dr. Ranveer merasa kasihan kepada Dr. Freddy karena anak Dr. Freddy terlibat kasus obat-obatan terlarang. Dr. Ranveer sendiri sangat suka membaca koran dan biasanya Dr. Ranveer menyimpan koran-koran yang telah dia baca di ruangan dokter, tempat di mana dia bertugas. Beberapa hari kemudian, Ria dan teman-temannya pergi ke sebuah klub malam dan pria yang sama yang merupakan kelompok geng motor yang hampir menabrak Ria menghampirinya. Ria terkejut melihat lelaki itu lagi dan ketika lelaki itu mengatakan kepada Ria bahwa dia tidak berhenti memikirkan Ria sejak malam itu, Ria tentunya semakin terkejut. Kemudian, lelaki itu memaksa Ria untuk berdansa dengannya. Ria menolak karena Ria tidak bisa berdansa. Namun, lelaki itu menyeret Ria ke lantai dansa dan memaksa Ria untuk berdansa dengannya. Yang tambah mengejutkan Ria, lelaki itu mengetahui segalanya tentang Ria. Bahkan nama ayah Ria dan teman Ria, lelaki itu tahu. Lelaki itu menghipnotis Ria dengan kata-kata manisnya. Seorang pelayan mengganggu kebersamaan Ria dengan lelaki itu. Pelayan mengatakan bahwa ada seseorang menunggu Ria di luar. Sebelum Ria pergi, lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Aryan. Saat Ria keluar, ternyata orang yang menunggu Ria adalah ayahnya yaitu Dr. Ranveer. Dr. Ranveer datang untuk menjemput Ria dari klub malam. Setelah itu Aryan dan teman-temannya pergi ke rumah bordil. Teman-teman Aryan memilih wanita yang mereka suka, namun Aryan hanya menunggu di luar. Saira, seorang wanita penghibur, menggoda Aryan dan memprovokasi Aryan.
ketika Aryan menolak untuk tidur dengannya. Saira mengatakan bahwa Aryan tidak memiliki stamina yang kuat. Aryan terprovokasi oleh perkataan Saira dan membawanya ke sebuah ruangan di mana Saira yakin mereka ini akan melakukan sesuatu. Tapi Aryan secara brutal memukuli Saira di ruangan itu. Scene beralih kepada Dr. Ranvir yang sudah pulang dan sedang tidur. Dr. Ranvir mendapat telepon. Segera Dr. Ranvir pergi ke rumah sakit dan di rumah sakit itu Dr. Ranvir ditugaskan untuk menangani Saira. Dr. Ranvir benar-benar terkejut melihat kondisi wajah Saira yang babak belur dan tidak dapat dikenali. Keesokan paginya, Aryan datang ke kampus dan masuk ke kelasnya Ria. Ria terkejut melihat Aryan dan menyuruhnya pergi. Namun Aryan malah menyeret Ria keluar dari kelas dan membawa Ria ke apartemennya. Aryan mengaku kepada Ria bahwa orang tuanya mengalami kecelakaan dan meninggal. Di sana, Aryan menunjukkan lukisan Ria yang Aryan buat kepada Ria. Ria memuji potret lukisan dan mengatakan kepada Aryan bahwa lukisan itu indah. Secara mengejutkan, Aryan mulai menyalakan api dan membakar lukisan wajah Ria yang telah dia lukis. Aryan mengatakan kepada Ria bahwa tidak ada di dunia ini yang lebih indah dari sosok nyata Ria. Ria yang terkejut dengan sikap Aryan berlari keluar dari apartemen Aryan dengan ketakutan. Tetapi di saat yang bersamaan, Ria menyadari bahwa dia telah jatuh cinta kepada Aryan. Aryan yang dimabuk asmara kemudian mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan Ria setiap harinya. Bahkan Aryan sering menyelinap masuk ke kamar Ria saat Ria sedang tidur. Suatu hari orang tua Ria yang tidak tahu bahwa Ria sedang menjalin hubungan dengan Aryan merencanakan liburan kejutan. Ria menolak untuk ikut liburan yang direncanakan oleh orang tuanya. Namun Dr. Ranvir memaksa Ria untuk tetap ikut, sehingga mau tidak mau Ria ikut liburan bersama ayah dan ibunya. Ria dan keluarganya tiba di sebuah villa dekat pegunungan yang sangat indah dan di sana Ria memikirkan Aryan. Sementara Aryan yang sudah janjian dengan Ria sangat marah karena Ria tidak kunjung datang. Sampai-sampai Aryan yang marah merusak jam yang ada di rumahnya. Ria sangat tidak menikmati liburan bersama keluarganya dan Ria meminta waktu sendiri kepada ayah dan ibunya. Ria yang awalnya tidak pernah membantah perkataan orang tuanya sekarang jadi membantah apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Dr. Ranvir kemudian menasehati Ria secara baik-baik dan bertanya apa yang sedang mengganggu Ria sehingga Ria bersikap tidak baik. Dr. Ranvir kemudian bermain piano untuk menghibur Ria. Saat Ria berkeliling di sekitar villa seorang diri, Ria melihat Aryan berdiri di luar. Ria terkejut melihat ada Aryan di sana. Ria menghampiri Aryan dan Aryan yang marah langsung mencekik Ria sampai Ria hampir kehabisan nafas. Aryan bertanya mengapa Ria pergi tanpa memberi kabar kepadanya. Setelah Aryan melepas cekikan tangannya dari leher Ria, Ria menjelaskan kepada Aryan bahwa ayahnya merencanakan liburan kejutan dan Ria tidak bisa membuat ayahnya sedih. Jadi Ria ikut ayahnya pergi liburan. Apalagi ini liburan keluarga mereka setelah 15 tahun setelah kecelakaan yang menewaskan kakaknya. Aryan bisa mengerti Ria, namun Aryan menyuruh Ria membagi waktu supaya Ria bisa tetap menghabiskan waktu dengan dirinya dan juga dengan keluarganya. Sejak itu Ria membagi waktunya, kadang menghabiskan waktu dengan ayah ibunya dan menghabiskan waktunya dengan Aryan. Saat liburan itu tentunya Ria menghabiskan waktunya dengan Aryan tanpa diketahui oleh ayah dan ibunya dos. Sampai pada akhirnya setelah liburan selesai, Dr. Ranvir tidak sengaja melihat Ria sedang bersama dengan Aryan di pinggir jalan. Saat Ria pulang, Dr. Ranvir menasehati Ria dan meminta Ria untuk mengundang Aryan makan siang di rumah mereka. Keesokan harinya ketika Aryan datang, Aryan membuat kesan pertama yang baik pada ibu Ria, tetapi Aryan gagal membuat Dr. Ranvir terkesan.
Dokter Anfir tidak banyak omong dan terus mengawasi Aryan saat Aryan asik berbicara dengan Ria dan Ibu Ria. Aryan sudah merasa bahwa Dokter Anfir tidak menyukainya. Saat meninggalkan rumah Ria, Aryan memberitahu Ria bahwa ayah Ria tidak suka kepadanya. Sedangkan Dokter Anfir memberitahu istrinya bahwa Aryan bukanlah lelaki yang tepat untuk Ria. Dokter Anfir merasa Aryan bukan lelaki baik. Dokter Anfir juga mengatakan pada istrinya bahwa dia sepertinya pernah melihat Aryan, tapi dia lupa di mana dia melihat Aryan. Sementara itu, Aryan mencoba mencuri mobil bersama teman-temannya. Dalam prosesnya, salah satu teman Aryan terluka dan mereka membawanya ke rumah sakit tempat Dokter Anfir bekerja. Saat itu Dokter Anfir sedang memberitahu Saira bahwa luka Saira pada akhirnya akan sembuh. Saira merasa senang bahwa lukanya sudah membaik dan wajahnya juga tidak besem-besem atau tidak bengkak-bengkak lagi, dos. Saat itulah Saira melihat Aryan. Saira ketakutan dan memberitahu Dokter Anfir bahwa lelaki yang menyerangnya ada di sini. Aryan yang melihat Dokter Anfir langsung melarikan diri, sementara Dokter Anfir mencari lelaki yang dimaksud oleh Saira. Aryan yang melarikan diri dari Dokter Anfir pergi ke kampus Ria untuk menemui Ria. Namun di sana, Aryan justru melihat Ria sedang berpelukan dengan Dipak. Aryan tidak tahu jika Dipak adalah sahabatnya Ria. Aryan yang pemarah dan temperamental memukuli Dipak habis-habisan. Ria mencoba menghentikan Aryan memukuli Dipak, namun Ria justru kena pukul oleh Aryan sampai terluka. Ria langsung pergi dan menghindari Aryan. Bahkan Ria juga tidak mengangkat telepon dari Aryan. Keesokan harinya saat Ria akan berangkat ke kampus, Dokter Anfir melihat luka di pipi Ria. Ria beralasan bahwa dia terjatuh. Jadi Ria ini berbohong dan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada sang ayah bahwa luka di pipinya itu bekas tamparan atau pukulan tangannya Aryan. Tidak ingin ditanyai lebih lanjut, Ria langsung pergi ke kampus. Dokter Anfir tahu bahwa luka itu disebabkan oleh Aryan. Saat Ria datang ke apartemen Dipak untuk meminta maaf kepada Dipak, Ria mendapati Aryan sudah ada di sana. Dipak menyuruh Ria memaafkan Aryan karena Aryan termakan cemburu sehingga Aryan tanpa sengaja memukuli Dipak. Ria menolak memaafkan Aryan, namun Aryan mengancam akan bundir jika Ria tidak memaafkannya. Akhirnya Ria pun memaafkan Aryan dengan terpaksa. Scene berpindah ke Dokter Anfir. Saat Dokter Anfir mencoba mencari nomor telepon rekannya, Dokter Anfir menemukan artikel lama di mana dia mengetahui bahwa Aryan telah membunuh ayahnya sendiri. Dokter Anfir sangat terkejut membaca artikel itu. Dokter Anfir dengan marah pergi ke rumah Aryan dan menghadapi Aryan. Dokter Anfir memberitahu Aryan bahwa dia tahu jika Aryan telah membunuh ayahnya. Di sanalah Dokter Anfir melihat sikap asli Aryan. Bahkan Aryan berperilaku buruk kepada Dokter Anfir. Dokter Anfir menyuruh Aryan untuk menjauh dari Ria. Kemudian Dokter Anfir pulang dan memberitahu Ria dan juga istrinya bahwa Aryan telah membunuh ayahnya sendiri. Ria terkejut mendengar berita itu dari ayahnya. Ria juga merasa dibohongi karena Aryan mengatakan kepadanya bahwa orang tuanya kecelakaan sewaktu Aryan masih kecil. Ria menangis memikirkan bahwa Aryan adalah seorang pembunuh. Sebagai seorang ayah, Dokter Anfir menasihati Ria untuk melupakan Aryan karena ini belum terlambat. Malam harinya, Ria menemui Aryan dengan perasaan kecewa. Aryan menyeret Ria dan membawa Ria ke dalam sebuah lift. Disitulah Aryan menceritakan ceritanya kepada Ria. Aryan mengungkapkan pada Ria bahwa ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang selalu memukuli ibunya. Aryan selalu menyaksikan saat ibunya dipukuli oleh ayahnya, sampai akhirnya ibunya tewas dibunuh oleh ayahnya. Untuk membalas kematian ibunya, Aryan membakar ayahnya hidup-hidup. Ria percaya pada cerita yang disampaikan oleh Aryan. Ria meminta maaf dan berbaikan dengan Aryan. Sampai di rumah, Ria mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Aryan, yaitu pembelaan diri dengan membunuh ayahnya. Namun orang tua Ria tidak percaya pada apa yang dikatakan oleh Ria.
Dan oleh karena itu ayah Ria yaitu Dr. Anfir melarang Ria untuk menemui Aryan lagi. Ria memberitahu ayahnya bahwa Aryan punya alasan kenapa dia membakar ayahnya hidup-hidup. Dr. Anfir menolak penjelasan Ria dan mengatakan tetap saja Aryan adalah seorang pembunuh. Ria sudah muak dengan orang tuanya. Ria berteriak bahwa dia tetap akan bertemu dengan Aryan. Ria juga mengatakan bahwa ayahnya terlalu protektif akibat kematian kakak Ria. Ibu Ria menampar Ria karena Ria berani berteriak kepada ayahnya. Ria memberitahu orang tuanya bahwa dia membenci mereka. Setelah itu Ria pergi meninggalkan rumah. I hate both of you. Keesokan harinya, Aryan menemui Dr. Anfir di rumah sakit. Aryan mengompori Dr. Anfir dan memprovokasinya sehingga Dr. Anfir sangat marah kepada Aryan dan mengancam akan membunuh Aryan. Dr. Anfir dan Aryan membuat keributan di depan banyak orang yang ada di rumah sakit. Aryan yang awalnya memprovokasi Dr. Anfir kini bertindak seolah-olah dia adalah korban. Kemudian Dr. Anfir menemui seorang polisi untuk menangkap Aryan karena Aryan sudah sangat meresahkan. Polisi yang merupakan teman baik Dr. Freddy mau membantu Dr. Anfir. Polisi itu kemudian menangkap Aryan yang saat itu ada di tempat hiburan malam. Namun polisi segera membebaskan Aryan karena Aryan mempunyai rekaman suara saat Dr. Anfir mengancam akan membunuhnya. Setelah Aryan pergi, polisi tahu bahwa Dr. Anfir mengancam Aryan tanpa sengaja dan polisi juga tahu bahwa Aryan adalah orang yang sangat licik. Setelah meninggalkan kantor polisi, Dr. Anfir mendapati mobilnya lecet dengan tulisan I love Ria. Pastinya itu adalah ulah dari Aryan. Sementara Ria yang percaya kepada Aryan tetap menghabiskan waktu bersama Aryan meskipun orang tuanya telah melarang. Ria juga pulang larut malam dan tidak berbicara dengan orang tuanya. Sampai pada akhirnya Ria tidak pernah pulang dan memilih tinggal bersama dengan Aryan di apartemennya Aryan. Sebagai orang tua tentu Dr. Anfir dan istrinya mengkhawatirkan Ria yang tinggal bersama dengan Aryan. Dr. Anfir sampai meminta bantuan Dipak dan Natasha supaya Ria mau pulang. Namun Ria menolak setiap panggilan telepon dari teman-temannya. Dr. Anfir memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang masa lalu Aryan. Dr. Anfir memberitahu istrinya bahwa dia akan mencari tahu tentang kehidupan masa lalu Aryan untuk mengetahui semuanya. Dr. Anfir tidak akan membiarkan putrinya terjerumus dengan lelaki licik seperti Aryan. Saat Aryan dan teman-temannya keluar rumah pada malam hari, Dr. Anfir menyelinap masuk ke apartemen Aryan dan mencari sesuatu untuk dijadikan petunjuk. Di dalam apartemen Aryan, Dr. Anfir menemukan banyak sekali foto Ria. Saat di tengah jalan, dompet Aryan ketinggalan dan Aryan menyadari bahwa dompetnya ketinggalan di dalam rumah. Aryan kembali ke apartemennya untuk mengambil dompet. Saat itu Dr. Anfir menemukan sebuah berkas yang mengejutkan dirinya. Berkas itu berisi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Aryan pada ayahnya dan yang mengejutkan, Aryan jelas-jelas membunuh ayahnya dengan sengaja. Saat itu Aryan masih muda dan harus ditangani oleh psikolog. Saat Aryan memasuki apartemennya, Aryan tahu bahwa ada seseorang di dalam apartemennya. Aryan mencari kesana kemari namun tidak dapat menemukan siapapun. Ternyata Dr. Anfir keluar dari jendela apartemen Aryan. Keesokan harinya Dr. Anfir pergi ke pusat kesehatan mental di lain tempat sambil membawa berkas yang dia curi dari apartemen Aryan. Dr. Anfir menemui psikolog yang menangani Aryan di masa lalu. Sayangnya psikolog tidak bisa memberitahu Dr. Anfir tentang Aryan karena itu adalah rahasia antara pasien dan psikolog. Namun yang mengejutkan nih dos, dari psikolog itu, Dr. Anfir mengetahui bahwa ternyata ibunya Aryan masih hidup. Dr. Anfir kemudian menemui ibunya Aryan. Ibunya Aryan sudah tidak mau disangkut pautkan dengan Aryan karena Aryan adalah alasan dibalik kematian suaminya. Kemudian saat Dr. Anfir memberitahu ibu Aryan tentang Ria yang sedang menjalin hubungan dengan Aryan, Ibu Aryan mau bercerita tentang Aryan kepada Dr. Anfir. Ibu Aryan bercerita alasan dibalik mengapa Aryan membunuh ayahnya.
Karena di masa lalu saat Aryan masih sekolah, Aryan sangat mencintai guru sekolahnya yang bernama Sanjana. Ayah Aryan adalah kepala sekolah di sekolah itu. Jadi ayah Aryan tahu jika Aryan mencintai Sanjana yang merupakan gurunya. Sanjana yang usianya lebih tua dari Aryan tidak menyukai Aryan, dan pada saat itu Sanjana akan menikah. Orang tua Aryan yang mengetahui tentang obsesi Aryan kepada Sanjana mencegah Aryan untuk mendekati Sanjana. Orang tua Aryan malah membantu Sanjana menikah dan berangkat ke Amerika. Tetapi sebelum Sanjana pergi dan melarikan diri ke Amerika, Aryan datang ke rumah Sanjana dan mencoba membunuhnya. Orang tua Aryan memanggil polisi dan Aryan dikurung di kamarnya. Sanjana berterima kasih pada ayah Aryan dan pergi. Aryan sangat marah dan menyaksikan saat Sanjana pamitan pada kedua orang tuanya. Aryan kemudian menyalakan api di dalam kamarnya. Ayah Aryan yang mengetahui itu mencoba memadamkan api, namun Aryan justru mendorong ayahnya jatuh ke dalam api, sehingga ayah Aryan terbakar dan mati. Ibu Aryan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Aryan kepada ayahnya. Saat itu pengadilan melepaskan Aryan karena Aryan masih kecil. Namun, ibu Aryan tidak bisa melupakan kejadian itu dan tidak bisa memaafkan Aryan. Dr. Ranvir kemudian meminta informasi Sanjana pada ibu Aryan. Setelah itu Dr. Ranvir menyusun rencana untuk memikat Aryan agar percaya bahwa Sanjana sebenarnya hidup untuk menghalangi Ria dan Aryan bersama. Beberapa kali petugas kampus memberitahu Ria bahwa ada seorang wanita bernama Sanjana yang ingin berbicara dengan Ria. Aryan menjadi panik karena Aryan takut Sanjana memberitahu Ria tentang siapa dirinya sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Deepak memberitahu Ria bahwa ada seorang gadis yang sedang menunggu Ria, dan gadis tersebut berpesan bahwa akan ada masalah besar jika Ria tidak bertemu dengannya. Deepak juga mengatakan namanya adalah Sanjana dan kalau tidak salah Sanjana tadi menunggu Ria di depan pintu masuk. Sanjana memakai sari berwarna biru. Aryan memberitahu Ria bahwa dia yang akan menemui Sanjana. Aryan buru-buru untuk melihat Sanjana dan saat itu Aryan melihat seorang wanita yang memakai sari berwarna biru sedang buru-buru memasuki sebuah taksi. Aryan mengikuti taksi yang dikendarai oleh Sanjana, namun Aryan kehilangan jejak. Meski begitu, Aryan menghafal nomor plat taksi itu. Ternyata pengemudi taksi itu adalah Dr. Ranvir, dan yang menyamar menjadi Sanjana adalah sahabat Ria yaitu Natasha. Natasha dan Deepak membantu Dr. Ranvir supaya Ria bisa lepas dari Aryan. Sementara Aryan mencari alamat Sanjana. Akhirnya Aryan menemukan alamat Sanjana dan datang ke tempat Sanjana bermaksud untuk membunuhnya agar Sanjana tidak membocorkan tentang dirinya kepada Ria. Saat itu keadaan gelap gulita, lampu mati dan hujan sehingga Aryan tidak bisa melihat wajah Sanjana. Aryan sudah siap membunuh Sanjana. Dan pada proses itu Aryan mengungkapkan semua kejahatan yang pernah dia lakukan, termasuk membunuh ayahnya sendiri untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Saat Aryan akan membunuh Sanjana, Aryan dihentikan oleh sebuah tangan yang merupakan tangan Dr. Ranvir. Lampu menyala, memperlihatkan Dr. Ranvir dan Natasha. Kemudian Ria muncul dengan Deepak. Ria mendengar semua pengakuan Aryan. Aryan terkejut melihat Ria ada di sana dan Aryan menyangkal semuanya. Aryan mengatakan kepada Ria bahwa dia telah dijebak oleh ayah Ria. Namun kini Ria sudah tidak percaya lagi kepada Aryan. Ria merasa bersalah karena mempercayai dan mencintai Aryan. Kemudian Aryan ditangkap karena percobaan pembunuhan Sanjana atau Natasha. Ria menyesal karena telah mempercayai Aryan dan tidak percaya kepada orang tuanya. Ria meminta maaf kepada orang tuanya. Dr. Ranvir dan istrinya memaafkan Ria. Ria dan orang tuanya kemudian berlibur ke villa untuk menenangkan diri. Saat Aryan dikunjungi oleh temannya, Aryan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya untuk mendapatkan Ria, meskipun itu dirinya sendiri. Aryan kemudian melarikan diri dari tahanan polisi dan membunuh
4 petugas polisi dalam proses pelarian diri itu. Kemudian Dr. Anfir menerima telepon dari polisi dan mengetahui bahwa Aryan telah melarikan diri dari dalam penjara. Ria yang mengetahui itu memberitahu orang tuanya bahwa Aryan mengetahui keberadaan mereka dan akan memburu mereka. Dr. Anfir menjanjikan kepada Ria bahwa dia tidak akan membiarkan Aryan membunuh Ria. Dr. Anfir bersama istrinya dan juga Ria kemudian bersembunyi di villa. Aryan dan teman-temannya masuk ke villa dan Aryan mencoba menculik Ria. Dr. Anfir sebelumnya telah menyiapkan jebakan untuk Aryan dan teman-temannya. Mereka terlibat aksi kejar-kejaran dan peta umpet. Dr. Anfir membunuh satu persatu teman Aryan hingga tersisa Aryan. Aryan berhadapan dengan Dr. Anfir. Ria dan ibunya berusaha melarikan diri dengan naik perahu. Saat itu Aryan berhasil mengalahkan Dr. Anfir dan berusaha mengejar Ria. Aryan menggagalkan upaya Ria untuk melarikan diri. Aryan mencekik dan akan menghabisi nyawa Ria. Dr. Anfir muncul dan melemparkan sebuah jangkar yang langsung mengenai tubuh Aryan. Dalam sekejap waktu, Aryan pun tewas. Setelah kejadian yang membuat trauma itu, Ria kembali ke kampus diantar oleh Dr. Aryan. Jadi itu dos alur cerita dari film Eight the Bear, film tahun 2004. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood. Pir milengge.